Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha wa zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha walladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslahu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Segala puji hanya milik-Nya yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhitung bagi kita semua. Dan di antara semua kenikmatan itu, nikmat Islam dan iman adalah yang paling utama. Dengan nikmat itu, nikmat yang lain menjadi bernilai di hadapan Allah. Atas dasar nikmat itu, nikmat yang lain menjadi berharga di sisi Allah. Hanya dengan adanya nikmat itu, nikmat yang lain bermakna bagi kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Kehidupan sementara, kehidupan yang sebentar saja. Jika kita dikarunia usia yang sama dengan Rasulullah SAW, hidup kita di dunia sekitar 63 tahun lamanya. Mungkin ada yang lebih lama dari itu, tapi banyak juga yang kurang dari itu. Betapa banyak saudara dan teman kita yang meninggal di usia muda, entah didahului oleh sakit maupun kematian yang tiba-tiba, melalui kecelakaan atau bencana alam. Misalnya pendek kata, jika waktunya telah tiba, kematian tak bisa ditunda. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulunya. Surat An-Nahl ayat 61. Maka hidup yang sangat singkat ini harus diisi dengan memperbanyak bekal. Selagi kematian belum datang, maka hidup ini harus dipenuhi dengan amal. Dan di antara amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ada 3 amal istimewa yang tidak akan terputus pahalanya meskipun sang pelaku telah berada di alam barza. Pahala 3 amal itu akan tetap mengalir kepadanya meskipun ia tidak lagi hidup di dunia. Apa saja 3 amal jariah yang tidak terputus itu? Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal pertama yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah sedekah jariah, yaitu sedekah yang kemanfaatnya terus mengalir selama ia bermanfaat. Selama itu pula pahala yang mengalir kepada orang yang bersedekah itu, walaupun ia telah meninggal. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, disebutkan contoh sedekah jariah ini, yakni membangun masjid, membuat saluran air, membuat sumur, menanam pohon, dan menulis atau mencetak mushaf. Selama masjid yang dibangunnya itu ditempati sholat, ia mendapatkan pahala itu. Selama saluran air yang ia buat dimanfaatkan orang lain, entah air minum ataupun irigasi, ia mendapatkan pahala itu. Selama sumur yang ia buat dimanfaatkan orang lain, ia pun tetap mendapatkan pahala itu. Selama pohon yang ia tanam, buahnya dimakan orang lain, bahkan binatang, atau menjadi tempat berteduh dan penyimpanan air, ia mendapatkan pahalanya. Selama mushaf yang ia cetak atau ia sedekahkan masih dibaca, ia juga mendapatkan pahalanya. Tentu 5 hal itu adalah contoh dan tidak membatasi sedekah jariah pada itu saja. Membangun sekolah, lembaga pendidikan, rumah sakit, jalan, jembatan, dan seterusnya, selama manfaatnya masih terus dirasakan, orang yang bersedekah membangunnya terus mendapatkan pahala yang mengalir.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal yang kedua yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain, lalu orang itu mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain, dan demikian seterusnya. Maka sepanjang ilmu itu terus bergulir, diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan diamalkan, orang yang mengajarkan mendapatkan limpahan pahala yang terus mengalir itu. Orang-orang yang dikarunia harta lalu mensedekahkannya, termasuk dengan sedekah jariah, dan orang yang dikarunia ilmu lalu menjadikannya ilmu manfaat dengan mengamalkan dan mengajarkan. Kedua tipe orang itulah yang boleh diiri, agar kita juga bisa seperti itu. Tidak boleh hasad atau iri kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah berikan ilmu lalu ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, amal ketiga yang tidak terputus meskipun mukmin itu telah meninggal adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak di sini tidak terbatas anak keturunan pertama, tapi juga anak dari anak dan seterusnya. Maka disinilah pentingnya bagi orang tua untuk mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh, sehingga mereka mendoakan orang tuanya tak kala orang tuanya telah meninggal. Demikian pula anak-anaknya itu nanti mendidik putra-putrinya menjadi soleh dan soleha, lalu mendoakan orang tua serta kakek dan neneknya. Karena salah satu doa yang sangat penting untuk kita panjatkan adalah seperti doa Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74 secara implisit juga mengharapkan anak keturunan yang mendoakan orang tuanya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah mari kita berusaha untuk memperbanyak sedekah jariah, yakni sedekah yang kemanfaatnya berjangka panjang bahkan permanen. Tentu saja tanpa mengesampingkan sedekah lainnya. Kita berusaha untuk terus mencari ilmu, disertai dengan mengamalkan dan mendakwahkan, mengajarkan ilmu tersebut. Kita juga terus berusaha mendidik putra-putri kita serta mendoakan mereka akan menjadi anak yang soleh dan soleha yang nanti secara sadar akan mendoakan kita. Sebab sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah tiga investasi utama yang pahalanya terus mengalir meskipun kita meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.